band heavy metal legendaris yang berasal dari Luton, London Timur. Inggris ini pertama kali dibentuk sekitar tahun ke-1975. Band yang kini dikenal luas sebagai Iron Maiden ini didirikan oleh Steve Harris, seorang pemain bass berbakat yang sebelumnya tergabung dalam band seperti Gypsy Kiss dan Smiler. Nama Iron Maiden diambil dari film lama berjudul The Man in the Iron Mask, yang dalam film tersebut digambarkan sebuah alat menyerupai peti metong besi dengan kesan mistis, di mana korban di dalamnya meninggoy akibat dicoblos dari luar peti, seolah-olah menjadi bagian dari sebuah atraksi sulap yang menyeramkan. Iron Maiden dikenal sebagai salah satu band yang sangat sukses dan memiliki pengaruh besar dalam dunia musik heavy metal, yang telah membentuk dan memengaruhi generasi penggemar serta musisi lainnya selama beberapa dekade. Lebih dari 60 juta kopi album mereka telah terjual di seluruh dunia, menjadikannya fenomena global yang sulit dicapai oleh banyak band lainnya, menunjukkan daya tarik universal dan ketahanan mereka di industri musik. Karya-karya mereka meliputi 13 album studio yang menawarkan perjalanan musikal beragam dan mendalam, sejumlah album kompilasi yang memuat koleksi hits terbaik mereka, serta 8 album live yang merekam performa energik dan memukau mereka di panggung, membuktikan kemampuan mereka untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang sama hidupnya, baik di rumah maupun pertunjukan langsung. Selain itu, 4 album dalam bentuk box set yang diedarkan secara terbatas turut menambah deretan karya yang dihasilkan dari kreativitas para anggota band ini, menyoroti kepedulian mereka terhadap para penggemar setia dan kolektor yang mendambakan sesuatu yang lebih. Dari sekadar musik biasa, melalui karya-karya ini, Iron Maiden tidak hanya sekadar memproduksi musik, tetapi juga menciptakan warisan yang akan dikenang dan dibicarakan oleh banyak orang untuk waktu yang sangat lama. Dalam kancah musik rock dunia, Iron Maiden tidak hanya menjadi pilar penting dalam genre heavy metal, tetapi juga sukses memberikan inspirasi bagi lahirnya berbagai subgenre lain dalam ranah musik tersebut yang hingga kini terus berkembang pesat. Musik mereka tidak hanya dicintai oleh penggemar heavy metal, tetapi juga dikenal secara luas mempengaruhi aliran seperti power metal dan speed metal, berkat ketegasan ritme dan kecepatan nada yang menggelora. Mereka menciptakan inovasi menyegarkan dengan harmonisasi dua gitar yang memukau pendengar di seluruh dunia, membawa suasana segar ke dalam dunia musik metal pada masanya. Tidak mengherankan apabila banyak band-band yang mengusung gaya heavy metal dari berbagai belahan dunia mencantumkan Iron Maiden dalam daftar referensi utama mereka, baik dari segi musikalitas maupun penampilan panggung mereka yang energi. Keunikan band Iron Maiden semakin nyata ketika kita melihat maskot mereka yang diberi nama Eddie, yang sudah menjadi simbol tak terpisahkan dari band ini sejak era awal kemunculan mereka. Sosok Eddie ini tidak hanya sering menghiasi sampul album mereka yang menjadi ikonik di dunia permusikan, tetapi juga menjadi bagian integral dari setiap pertunjukan live mereka yang selalu dinantikan para penggemarnya, menambah dimensi visual yang mistis dan memukau. Karakter Eddie yang bernuansa horor ini pertama kali dilukis oleh Derek Riggs, kemudian diberi sentuhan lebih menyeramkan dan ekspresif oleh Melvin Grant, memberikan rasa keaslian dan tema yang konsisten pada setiap karya visual mereka, serta menambah daya tarik tersendiri bagi setiap penggemar yang menyaksikannya secara langsung di konser-konser mereka. Lagu-lagu yang tercipta dari tangan dingin para anggota Iron Maiden memiliki kedalaman cerita yang luar biasa, terinspirasi oleh kisah-kisah patriotik yang menggetarkan jiwa seperti cerita tentang Alexander Agung, serta cerita-cerita menawan dari dongeng rakyat, film layar lebar, berjuta penonton, dan buku klasik. Misalnya, lagu-lagu seperti The Klansman, dan lagu The Wicker Man, serta lagu The Prisoner merupakan contoh dari kesempurnaan naratif yang mereka usung, menyuguhkan cerita penuh emosi yang mampu membawa pendengarnya seakan ikut masuk ke dalam alur cerita yang dibawakan. Beberapa lagu bahkan mengadopsi karya-karya dari literatur klasik, seperti Rime of the Ancient Mariner yang diambil dari puisi Samuel Taylor Coleridge, menambah kedalaman intelektual dalam diskografi mereka dan menunjukkan kematangan mereka dalam menggabungkan musik dengan cerita berkualitas tinggi yang penuh makna. Iron Maiden mengakui pengaruh dari band-band legendaris
seperti Deep Purple. Lalu band Yes. Lalu band Wishbone Ash. Lalu band Judas Priest. Dan juga band Black Sabbath dalam pengembangan musik mereka. Meskipun begitu, aroma punk tetap kuat melekat pada karya awal mereka yang memberikan warna tersendiri pada musik yang mereka hasilkan, menunjukkan pengaruh variatif yang membentuk identitas musik mereka secara utuh dan kokoh. Ketika band ini pertama kali memulai perjalanan musikal mereka, Steve Harris sebagai motor penggerak utama mengajak beberapa temannya untuk bergabung sebagai anggota seperti Tony Parsons pada gitar menambah kekuatan melodi, Doug Samson pada bagian drum menghidupkan ritme, dan Paul Di'Anno sebagai vokalis dengan suara khasnya menambah warna karakteristik band. Pada tahun 1980, debut album mereka yang juga diberi nama Iron Maiden diluncurkan ke pasaran. Meskipun proses rekamannya dilakukan dengan terburu-buru tanpa banyak persiapan, album ini berhasil mencapai puncak kepopuleran di Inggris dan meraih banyak perhatian dari penikmat musik di seluruh dunia. Sebelum mereka merilis album kedua bertajuk Killers pada tahun ke-1981, Adrian Smith bergabung memperkuat posisinya sebagai gitaris, menambah dimensi baru di musik mereka. Pergantian personel pun terjadi ketika Bruce Dickinson masuk untuk menggantikan Paul Di'Anno sebagai vokalis, membawa karakter vokal yang lebih matang dan ekspresif ke dalam band. Pada tahun 1983, terjadi lagi perubahan personel ketika Clive Burr yang telah bergabung sejak tahun 1979 dan memiliki kontribusi besar, memutuskan untuk mundur dan posisinya digantikan oleh Nico McBrain. Momentum ini menghasilkan album Peace of Mind yang menjadi salah satu tonggak penting dalam karir Iron Maiden dengan konsep cerita bersambung yang mereka garap dalam album Seven Son of a Seven Son pada tahun 1988 dengan tema futuristik yang menarik. Penampilan spektakuler mereka dalam festival Castle Donington Monsters of Rock pada tahun yang sama semakin memantapkan posisi mereka dalam dunia musik rock, di mana mereka diakui dan dihormati sebagai salah satu pelopor dalam genre tersebut. Selanjutnya, Johnny Gears bergabung pada tahun 1990 menggantikan Adrian Smith, yang kemudian menghasilkan album No Prayer for the Dying, yang memuat lagu hits Bring Your Daughter to the Slaughter, sebuah lagu yang mendapat perhatian dan pujian dari para kritikus musik. Meskipun Iron Maiden tidak seproduktif band sejenis seperti halnya Metallica yang hampir setiap tahun mengeluarkan album baru dan selalu dipuja banyak penggemar, setiap rilisan dari Iron Maiden selalu mendapatkan sorotan dan perhatian khusus dari para penggemar setia heavy metal. Album mereka yang dirilis pada tahun 1992 berjudul Fear of the Dark berhasil memberikan kesegaran di tengah ketidakstabilan era itu, sangat digemari oleh para penggemar, dan menjadi salah satu favorit di seluruh dunia. Sehingga lagu-lagu di dalamnya masih sering diputar, bahkan hingga kini. Namun, pada tahun berikutnya, 1993, mereka menghadapi tantangan berat dengan kepergian vokalis karismatik mereka, Bruce Dickinson, yang memilih untuk meninggalkan band dan mengejar karier solonya yang berhasil. Nama besar Iron Maiden tetap terkandung dalam album solo Bruce Balls to Picasso. Dengan hits seperti Tears of the Dragon yang sukses di tangga lagu internasional, membuktikan bahwa Bruce mampu membawa energi khas band meski dalam karier solonya. Setelah kepergian Bruce, Blaze Bayley masuk menggantikan posisinya dan mencoba melanjutkan estafet konser. Ketidakstabilan mulai terjadi dalam band karena berbagai alasan. Salah satunya adalah kurangnya konsistensi Iron Maiden dalam melakukan tur. Hingga pada Februari tahun 1999, Bali pun memutuskan untuk meninggalkan band. Ini adalah cobaan berat yang mengguncang Iron Maiden dan para penggemarnya di seluruh dunia yang setia menantikan kembalinya kejayaan band idola mereka. Namun, kabar menggembirakan datang ketika Bruce Dickinson dan Adrian Smith bersedia bergabung kembali menciptakan formasi yang pernah sukses besar di era 1980-an, menambah antusiasme penggemar setia mereka. Dengan formasi baru yang unik ini, Iron Maiden kini memiliki 3 gitaris hebat seperti Dave Murray,
ada gitaris Adrian Smith, dan juga gitaris Jenny Gers. Memicu semangat baru dalam menggelar tur reuni yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar setia di berbagai penjuru dunia. Memasuki era milenium, Iron Maiden terus berinovasi dalam merilis album-album yang lebih progresif dibandingkan dengan karya-karya mereka sebelumnya. Tahun 2000 kemudian melahirkan album Brave New World yang penuh dengan lagu-lagu berdurasi panjang yang menampilkan lirik bernuansa horor dan kritikan sosial yang mendalam, merefleksikan dinamika sosial dan politik zaman itu. Di tahun 2001, mereka memberikan penampilan yang mengguncang dalam Festival Rock in Rio di Brazil, memperkokoh posisi mereka di puncak dunia musik. Hingga saat ini, Iron Maiden tetap berada di garis depan dunia heavy metal dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Pada tahun 2003, mereka merilis album Dance of Death yang meraih status platinum di berbagai negara, mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu band metal terbaik sepanjang masa dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir. Kemudian, pada tahun 2006, mereka kembali meluncurkan album yang bertajuk A Matter of Life and Death. Menambah jajaran diskografi legendaris mereka, terdapat rencana dan harapan besar dari banyak pihak bahwa pada 2010 atau 2011 mereka menggelar konser live di Jakarta, Indonesia, sebuah acara musik yang sangat dinantikan oleh para penggemar Iron Maiden di wilayah Asia, menawarkan kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan idola mereka beraksi langsung di panggung spektakuler. Meskipun pada awal kemunculannya di dunia musik, Iron Maiden tidak banyak mendapatkan dukungan dari radio atau televisi. Band ini tetap berhasil mengukuhkan namanya dan diakui sebagai salah satu band paling sukses dalam sejarah musik heavy metal. Menurut laporan The New York Times, mereka telah menjual lebih dari 85 juta album di seluruh dunia, yang menunjukkan popularitas dan daya tarik luar biasa mereka hingga mampu menjangkau pendengar di berbagai belahan dunia. Kesuksesan mereka tidak hanya diukur dari penjualan album, tetapi juga diakui dengan penghargaan Ivor Novello Award untuk prestasi internasional pada tahun ke-2002. Penghargaan ini merupakan pengakuan dari industri musik atas kontribusi luar biasa mereka dalam kancah musik internasional. Selain itu, selama 35 tahun terakhir, hingga Oktober tahun 2013, mereka telah mengadakan lebih dari 2.000 pertunjukan di berbagai benua, menunjukkan dedikasi dan konsistensi mereka dalam membawakan musik, serta menyapa penggemar di seluruh dunia sepanjang karir yang mengesankan. Jadi, begitulah kisahnya, gengs. Bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, harap dimaklum ya, gengs. Untuk foto saya ambil dari blog, Wikipedia, dan sebagian website. Untuk video saya ambil dari berbagai sumber dari konten-konten kreator yang ada di medsos, terutama YouTube yang tidak bisa saya sebutkan satu per kesatu. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini, tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band penyanyi solo ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hanya seputar musik. Bye-bye.